So hello everyone, welcome to this part one video. This part one video will present the most beginning part of this project, our project that is what this one, System Information Online Banking. And before going any further, I would like to give a brief introduction about the creator itself. So this project is created or initiated by Kelompok 1 that consists of Celia Febriana, Charles Nicholas Sitanggang, Eleonora Marcia, Ginadila, Iman Maulana Renaldi. Dengan saya sendiri Ginadila, kami semua berada di kelas analisis desain dan sistem kelas C, Departemen Akuntansi Universitas Diponegoro. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Toto Dawayanto. Selain VTOC dan DFD konteks akan dijelaskan di part ini, ada juga konten-konten lainnya berupa entity relationship diagram, use case, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan deployment diagram. Konten-konten ini dibentuk di beberapa software, diantaranya ada software Dry.io, ER Assistant, dan Argo UML. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan, pertama akan dibahas VTOC. Di tier paling pertama ini ada judul dari sistem informasi yang dikembangkan, yaitu sistem informasi online banking. Di tier kedua ada 3 bagian. Di bagian pertama ada account management, yang di tier selanjutnya, di tier bawahnya itu dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu no account dan manage account. Di bagian kedua, di tier kedua ada bagian transactions, yang dibagi lagi menjadi deposit, withdraw, dan transfer. Lalu di bagian terakhir, di tier kedua ini ada bagian announcement. Masuk ke DFD konteks. Dalam pembuatan DFD konteks, setidaknya ada 4 hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Pertama, sistem apa yang dikembangkan. Kedua, mana saja eksternal entity-nya. Ketiga, proses bisnis apa saja yang terjadi. Dan terakhir, data atau informasi apa saja yang mengalir dalam sistem tersebut. Pertama, sistem apa yang dikembangkan, yaitu sistem informasi online banking. Lalu kedua, eksternal entity-nya yaitu ada admin dan nasabah. Ketiga, proses bisnisnya yaitu ada proses bisnis entry data dan proses bisnis transaksi. Yang keempat, data atau informasi yang mengalir yaitu diantaranya ada informasi pelayanan, data admin, jenis pelayanan, dan data nasabah. Ada juga transaksi, data transaksi, dan bukti transaksi. Oke, masuk ke lebih detail. Dimulai dari sisi admin terlebih dahulu, admin akan menginput informasi pelayanan dan data admin ke dalam sistem. Kemudian sistem akan mengeluarkan output berupa jenis pelayanan yang akan ditampilkan kepada nasabah. Dari sisi nasabah akan menginput data nasabah ke dalam sistem. Kemudian masuk ke proses bisnis transaksi yang ditandai dengan warna merah ini. Nasabah akan melakukan transaksi terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian dari kegiatan transaksinya itu akan menghasilkan data transaksi yang ditujukan untuk admin. Kemudian di sisi lain, sistem juga akan mengeluarkan bukti transaksi yang ditujukan kepada si nasabah itu sendiri. Masuk ke DFD level 0. Di DFD level 0 ada 3 hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Pertama, mana saja eksternal entity-nya. Kedua, proses bisnis apa saja yang terjadi. Dan ketiga, rincian kegiatan di setiap prosesnya. Pertama, eksternal entity-nya masih sama dari sebelumnya, yaitu ada admin dan nasabah. Kedua, proses bisnisnya juga masih sama, yaitu ada proses bisnis entry data dan proses bisnis transaksi. Ketiga, kegiatan rinciannya yaitu disegel pertama dari proses bisnis entry data dulu, ada aliran informasi berupa informasi pelayanan dan data admin dari admin. Kemudian aliran informasi berupa informasi pelayanan ini akan dikeluarkan kepada nasabah sebagai jenis pelayanan. Dari sisi nasabahnya, nasabah akan menginput data nasabah ke dalam sistem. Masuk ke proses bisnis kedua yaitu transaksi. Dimulai dari sisi nasabahnya, nasabah akan melakukan transaksi. Kemudian kegiatan transaksi tersebut akan menghasilkan data transaksi untuk admin. Di sisi lain akan menghasilkan juga bukti transaksi untuk ditujukan kepada nasabah. Masuk ke DFD level 1. DFD level 1 ini intinya merinci lebih detail lagi setiap proses bisnis yang ada di dalam sistem. Di DFD level 1.1 ini akan merinci proses bisnis entry data.
Di proses business entry data ini ada dua kegiatan. Kegiatan 1.1 yaitu menginput data, kegiatan 1.2 yaitu menampilkan pelayanan. Di kegiatan 1.1 itu ada aliran informasi berupa data admin dari admin, dan ada aliran informasi berupa data nasabah dari nasabah. Masuk ke kegiatan 1.2 menampilkan pelayanan, dimulai dari admin menampilkan informasi pelayanan terlebih dahulu ke dalam sistem. Lalu aliran informasi berupa informasi pelayanan tersebut akan ditampilkan sebagai jenis layanan kepada nasabah. Masuk ke DFD level 1.2, DFD level 1.2 ini akan merinci lebih detail proses bisnis transaksi. Di proses bisnis transaksi ini ada dua kegiatan. Kegiatan 2.1 yaitu membuat transaksi. Kegiatan 2.2 yaitu mengeluarkan bukti transaksi. Pertama, kegiatan 2.1 ini yaitu ada aliran transaksi dari nasabah. Kegiatan transaksi nasabah ini akan mengeluarkan data transaksi untuk admin. Kemudian masuk ke kegiatan 2.2, dari kegiatan transaksi nasabah itu juga akan dikeluarkan bukti transaksi untuk si nasabah itu sendiri. Demikian pemaparan mengenai bagian VTOC dan DFD. Bagian-bagian selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan selanjutnya.